Saya akan menjelaskan cara pemeriksaan fungsi vena. Siapkan terlebih dahulu alat-alat yang dibutuhkan seperti kapas kering, alkohol 70%, semprit dan jarum, turniket, serta botol penampung darah. Bersihkan daerah yang akan ditusuk menggunakan alkohol 70% dan biarkan mengering dengan sendirinya. Jika mengambil darah dari vena fossa cubiti, maka pasangkanlah turniket pada lengan atas pasien. Meminta pasien untuk mengepalkan dan membuka telapak tangan dilakukan secara berulang kali agar vena terlihat dengan jelas. Pemasangan bendungan turniket tidak boleh terlalu erat. Kan kulit di atas vena yang akan ditusuk menggunakan jari tangan kiri agar vena tidak bergerak. Tusuk kulit menggunakan jarum dan semprit menggunakan tangan kanan sampai ujung jarum masuk ke dalam lumen vena. Lepaskan atau regangkan pembendungan dan dengan secara perlahan-lahan tarik pengisap semprit sampai batas darah yang diperlukan. Lalu, jika bendungan masih terpasang, segera dilepaskan. Letakkan kapas kering di atas jarum, lalu tarik semprit dan jarum. Kulit bekas dilakukan tusukan jarum ditekan menggunakan kapas kering hingga beberapa menit. Dan menggunakan antikoagulan, maka darah harus segera dicampurkan dengan antikoagulan sampai homogen. Cara pemeriksaan kadar hemoglobin menggunakan cara Sahli. Bahan pemeriksaannya yaitu darah kapiler atau darah vena. Alat dan reagennya yaitu hemometer Sahli, HC1 0,1 normalitas, pipet tetes, dan juga aquades. Pertama-tama, siapkan semua alat dan reagen yang dibutuhkan. Isi tabung pengencer dengan 5 tetes HC1 0,1 normalitas atau sampai batas garis 2 atau terbawah. Isi pipet Sahli dengan darah sampai dengan tanda 20 mikroliter. Bersihkan pipet Sahli dari darah yang masih menempel pada ujung bagian luar pipet Sahli. Masukkan pipet Sahli ke bagian dasar tabung pengencer yang telah diisi dengan larutan HC1 0,1 normalitas dan alirkan darah dari pipet Sahli ke dalam tabung pengencer sehingga darah bercampur dengan HC1 0,1 normalitas. Cegah terjadinya gelembung udara. Bilas pipet Sahli dengan menggunakan larutan HC1 0,1 normalitas pada tabung pengencer yang masih jernih. Campur darah dengan larutan HC1 0,1 normalitas dengan baik sampai berwarna coklat. Tambahkan aquades tetes demi tetes sambil setiap kali diaduk sampai terbentuk warna yang sama dengan warna standar. Persamaan warna dengan warna standar harus tercapai dalam waktu 3-5 menit setelah darah dicampur dengan HC1 0,1 normalitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri morfologi dari leukosit, yaitu pertama-tama, pluripotent stem cell terbagi menjadi dua, yaitu myeloid stem cell dan lymphoid stem cell. Myeloid stem cell terbagi menjadi tiga, yaitu ada myeloblast, monoblast, pronormoblast, dan megakaryoblast. Keempat ini memiliki ciri, yaitu memiliki anak inti, atau bisa juga disebut dengan sel blast. Selanjutnya, myeloblast menjadi promyelosit, promyelosit menjadi myelosit, menjadi metamyelosit, dan menjadi segmen. Ciri pada myeloblast yaitu merupakan sel induk semigranulosit dengan ukuran 15-20 mikro. Sitoplasma berwarna biru mempunyai tonjolan sitoplasma atau sitoplasmic bag, tidak mempunyai granula, inti sel berbentuk bulat, berwarna kemerahan, struktur kromatin halus dan rata, mempunyai 2-5 anak inti, dan terdapat halo di sekitar inti sel. Sedangkan pada promyelosit merupakan sel dengan ukuran 15-20 mikro, sitoplasma berwarna biru, tidak mempunyai tonjolan sitoplasma, sel mempunyai granula non-spesifik yang disebut granula primer. Granula ini mengambil warna yang berbeda-beda, karena itu disebut dengan granula metakromatik, dan terdapat sitoplasma dan menutupi inti sel. Inti sel berbentuk bulat dan kadang lonjong, kromatin agak kasar, warna inti biru, dan terdapat anak inti sebanyak 2-3 buah. Kadang-kadang anak inti sudah tidak ada lagi. Selanjutnya pada myelosit, yaitu ukuran selnya 12-18 dengan sitoplasma yang berwarna kebiruan dan terdapat granula. Pada stadium ini, granula primer akan berdiferensiasi menjadi granula spesifik atau granula sekunder, yaitu granula neutrofil, eosinofil, dan granula basofil. Inti sel berbentuk merata, pada satu sisi kadang-kadang berbentuk bulat atau lonjong. Struktur kromatinnya kasar, tidak ada anak inti sudah tidak ada lagi. Untuk stadium selanjutnya, eosinofil dan basofil hanya disebut sebagai eosinofil dan basofil saja.
Selanjutnya, pada metamelosit, yaitu ukurannya 10-15 mikro, pada sitoplasma terdapat granula yang halus berwarna kemerahan atau granula neutrofilik. Bentuk inti sel melaku ke dalam, diameter pendek, inti lebih panjang dari setengah diameter inti. Selanjutnya, pada batang, yaitu ukuran selnya 9-15 mikro, pada sitoplasma terdapat granula neutrofilik yang berwarna merah dan biru yang tersebar merata, bentuk inti selnya melekuk, lekukan inti yang lebih dalam daripada metamelosit, diameter pendek inti lebih pendek dari setengah diameter panjang inti atau berbentuk U, struktur kromatin yang kasar. Selanjutnya, pada segmen, yaitu ukuran selnya 9-15, sitoplasma berwarna merah muda dan terdapat granula neutrofilik tersebar merata. Granula ini mengandung antimikroba enzimatik atau lisosom peroksidase, fosfase alkali, dan antimikroba non-enzimatik yaitu lactoferrin dan fagositin. Inti sel telah terputus sehingga terbentuk 2-5 lobus yang saling berhubungan dengan filamen, struktur kromatin yang kasar dan menggumpal. Sedangkan pada eosinofil, yaitu sebutan ini disebut untuk semua stadium, mulai dari myelosit eosinofil sampai segmen. Sitoplasma eosinofil mengandung granula berbentuk bulat dengan ukuran yang sama besar dan berwarna merah jingga. Distribusi granula tidak menutup inti sel. Granula eosinofil mengandung histamin, enzim peroksidase, hidrolase asam, plasminogen, dan tetapi tidak mengandung lisosim. Inti sel sama dengan neutrofil pada setiap stadium maturasi. Eosinofil berfungsi untuk menghancurkan histamin dan fagositosis. Selanjutnya, untuk basofil, yaitu sitoplasmanya mengandung granula, bentuk granula tidak selalu bulat, ukuran tidak sama besar, bentuk berwarna biru hitam, dan ada yang menutup inti sel. Granula mengandung histamin, heparin, dikeluarkan bila dirasa antigen, mekanik, atau termal. Inti sel sama dengan neutrofil pada setiap stadium maturasi. Selanjutnya, untuk monosit, yaitu merupakan sel ukuran 14-20 mikro, sitoplasma berwarna kelabu kadang-kadang mempunyai pseudopodia. Terdapat granula halus, ukuran sama besar tersebar merata, berwarna kemerahan, di dalam sitoplasma dapat dijumpai vakuola atau benda-benda yang difagosit. Inti sel berbentuk bulat atau seperti ginjal atau berlekuk atau berlobus. Warna inti kemerahan dengan struktur kromatin menyerupai dengan girus otak.